Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat Nomor Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Pendeta beri peringatan pada Jokowi. Diberitakan bahwa Pendeta Gilbert minta Jokowi untuk stop perbuatan klinik karena pertolongan iblis itu selalu minta darah. Tidak hanya menegur Menteri BUMN Erick Thohir dan juga mengkritik aksi Rara si pawang hujan, Pendeta Gilbert Lumoindong juga menyoroti Presiden. Bagaimana tidak ia heran dengan sikap pemerintah yang terkesan memberikan panggung kepada Rara di perhelatan MotoGP Mandalika 2022. Bukan Rara yang dipersoalkan, melainkan aksi berbau mistis yang belakangan diklaim sebagai ritual pawang hujan. Dalam sebuah video pendek, Gilbert mengkritik Rara yang mengklaim mampu menghentikan hujan. Katanya orang-orang yang menganggap dukun dan pawang hujan adalah kearifan lokal, mereka adalah penjilat politik. Apakah kita tidak malu sebagai bangsa Indonesia? Saya hormati penjilat-penjilat politik yang berkata, oh ini kearifan lokal, jujur pada dirimu sendiri, pakai akal sehat, ujar Gilbert. Ia juga mengaku kalau bangsa Indonesia sudah sangat maju, maka sebaiknya klinik dan juga perdukungan ditinggalkan. Kata Gilbert lagi, setiap agama sudah mengajarkan bahwa meminta tolong datangkan hujan adalah dengan cara berdoa kepada Tuhan, bukan roh-roh halus. Bukan minta tolong dengan mantra-mantra, tenungan-tenungan, roh-roh kegelapan seperti ini. Karena kita semua percaya that developer never work for free. Setan itu nggak pernah kerja gratis, kata pendeta. Akhirnya ia memohon pada Presiden untuk menghentikan aksi-aksi yang dinilainya janggal untuk kemudian dipamerkan di event internasional. Yang terhormat Bapak Presiden, Bapak ada di sana Pak, hentikan perbuatan-perbuatan seperti itu Pak. Kutukan akan terus dan kutukan iblis itu selalu minta darah. Jangan kaget kalau di bangsa ini akan terus ada darah yang tertumpah. Kenapa? Karena ada kutuk di balik meminta tolong, apalagi di satu bangsa. Ya kan acara ini acara internasional seperti ini, artinya bangsa yang meminta tolong. Ini bukan hanya satu orang yang minta tolong, bukan sekadar acara perkawinan ya keluarga itu yang dikutuk. Sebelumnya Gilbert juga mengajak Menteri BUMN Erick Thohir agar tidak menggunakan pawang hujan atau dukun. Alasannya kehadiran mereka bikin malu bangsa Indonesia. Menteri BUMN yang terhormat, Bapak Erick Thohir, Pak, masa kapasitas seperti Bapak masih percaya pada dukun, masih percaya dengan paranormal, masih percaya hal-hal klinik seperti ini? Sungguh sangat memalukan. Maaf Pak, sebagai hamba Tuhan saya harus bicara kebenaran, ini sangat memalukan. Sebagaimana sebelumnya santer dikabarkan media, Jokowi bahwa dijadwalkan berkemah di titik 0 IKN Nusantara pada Senin 14 Maret yang lalu dan berkemah ditemani 34 gubernur se-Indonesia. Dalam acara itu Presiden Jokowi dijadwalkan melakukan ritual kendi di titik 0 yang terletak di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Ritual kendi dilakukan dengan menyatukan tanah dan air yang dibawa oleh masing-masing gubernur dari daerahnya masing-masing ke dalam kendi besar yang diberi nama Kendi Nusantara. Gubernur DKI Jakarta juga ikut membawa tanah dari Kampung Akuarium, Jakarta Utara. Saya tidak habis pikir kenapa ritual klinik yang diharamkan Islam seperti ini diadopsi sebagai seremonial resmi negara. Kalau meminjam istilah teman-teman di Muhammadiyah, jelas ritual ini kategori TBC, tahayul bid'ah dan khurafat yang selama ini diperangi oleh dakwah Muhammadiyah. Begitu tulis Egy Sujana. Kalau teman-teman di Salafi pasti ritual klinik disebut bid'ah, sesuatu yang juga sangat menonjol ditentang oleh teman-teman Salafi. Namun karena Egy Sujana sendiri merupakan orang hukum, berpikir secara hukum, mencoba mencari adakah norma pasal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN di Kalimantan Timur yang mengamanatkan adanya ritual kepala negara untuk membawa sejumlah tanah dan air dari seluruh provinsi di Indonesia untuk dibawa ke lokasi calon IKN di Kalimantan Timur. Terang saja tak ada pasal klinik semacam ini, jelas tak ada perintah Undang-Undang IKN untuk menjalankan ritual. Apalagi jika dikaitkan dengan konstitusi yang tegas menyatakan atas berkat rahmat Allah, Indonesia merdeka. Semestinya dengan roh Allah, negara ini dikelola dengan berlandaskan akidah Islam, bukan dengan pendekatan klinik.
Teringat pada musibah gempa dan tsunami yang meluluhlantakkan kota Palu beberapa tahun lalu. Sebelum terjadi gempa dan tsunami dahsyat, kota Palu mengadakan Festival Palu Nomoni, yang di dalamnya menghidupkan kembali ritual Balia yang dihadirkan dalam festival itu. Tak lama setelah ritual musyrik diadakan, kota Palu dilanda gempa dan disapu tsunami. Kalau dahulu Jokowi mengadakan ritual kendi untuk mobil SMK, dampaknya sampai hari ini mobil SMK tetap gaib, bahkan pentil mobil SMK pun tidak terlihat, apalagi keseluruhan bodi mobilnya tidak ada wujud dalam realita. Kata Jokowi, sudah ada yang pesan 6.000 unit. Dalam kasus IKN, kalau ritual kendi ini menjadikan proyek IKN batal, saya setuju saja pembatalannya. Sebab proyek IKN bakalan banyak ditentang oleh masyarakat dan segenap tokoh nasional, bahkan sudah diajukan ke MK. Namun yang dikhawatirkan, ritual dari kendi Nusantara ini akan mengundang azab Allah, akan menjadikan kota IKN yang baru mengalami bencana itu dapat mendapatkan dahsyatnya bencana yang seperti dialami oleh kota Palu, dan ini benar-benar dikhawatirkan. Semestinya Presiden bekerja berdasarkan amanat konstitusi, perintah undang-undang, dan bukan berdasarkan amanat dukun dan perintah paranormal. Indonesia telah mengalami banyak musibah, jangan ditambahi musibah ini dengan azab Allah. Ini namanya Mbak Rara, pawang hujan. Sudah basah kuyup dia. Kok mau kelenteng kayak nyol es. Masih kita bakarin rokok.